Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Waling Sidik sebagai guru kelas 3 di SDN 2 Serangwetan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Cirebon dan jajarannya atas kesempatannya dalam orientasi P3K untuk mengenalkan nilai dan etika di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana aksi perubahan dengan judul Pengenalan dan Pemanfaatan Literasi Digital untuk Pembelajaran pada Siswa SDN 2 Serangwetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Literasi digital merupakan suatu keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi secara aman, efektif, dan bertanggung jawab. Di tengah teknologi yang semakin mendarah daging, pentingnya mempelajari keterampilan literasi digital menjadi semakin jelas. Upaya meningkatkan literasi digital sangat mendesak untuk dilakukan karena penggunaan internet dan gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Maka dari itu perlu adanya pengenalan etika dalam penggunaan teknologi digital. Berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, terdapat 1.940 jumlah kasus pengaduan terhadap anak terkait kejahatan cyber, dari korban bahkan menjadi pelaku kejahatan cyber. Mari kita mulai dengan melihat gambaran ini tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pembelajaran di sekolah dasar. Saat ini kita hidup dalam era digital, di mana teknologi memainkan peran kunci dalam semua aspek kehidupan kita. Namun sejauh mana kita telah mengintegrasikan teknologi ini ke dalam pendidikan dasar? Pertanyaan yang sering diajukan adalah, mengapa kita perlu memperkenalkan teknologi digital ke dalam pembelajaran anak-anak di sekolah dasar? Jawabannya sederhana. Teknologi digital bukan hanya alat bantu, tetapi juga membuka pintu ke dunia pengetahuan yang lebih luas dan menarik. Melibatkan siswa dengan cara yang akrab bagi mereka akan meningkatkan minat dan hasil pembelajaran yang lebih baik. Berikut maksud dari rencana aksi perubahan saya. Yang pertama, pengenalan literasi digital kepada siswa. Yang kedua, pengenalan penggunaan teknologi digital kepada siswa. Adapun tujuan dari rencana aksi perubahan ini adalah siswa dapat menggunakan perangkat elektronik untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, siswa dapat menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital ke dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan keterampilan yang relevan untuk abad ke-21 ini. Waktu pelaksanaan selama masa kontrak ASN P3K dan tempat pelaksanaan di SDN 2 Serangwetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Harapannya dengan pengenalan literasi digital ini, yang pertama, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, yaitu dapat membedakan mana informasi yang benar dan yang salah, serta dapat menemukan ide-ide baru dari literasi digital tersebut. Yang kedua, siswa dapat memecahkan sebuah masalah, yaitu siswa terbiasa bisa memecahkan permasalahan sendiri, baik mengenai soal pelajaran maupun persoalan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat berkomunikasi dengan baik dan mempunyai etika, yaitu siswa mempunyai etika dalam bersosial media dan menggunakan media internet dengan bijak. Yang keempat, siswa dapat berkolaborasi dengan banyak orang. Dengan literasi digital, siswa dapat berkolaborasi dengan orang baru dan bertukar ide belajar. Izinkan saya untuk memaparkan nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019. Terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya sejahtera, agamis, maju, dan
aman. Berbudaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi. Agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan wilayah agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Adapun nilai dan etika SD Negeri 2 Sarangwetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, yaitu mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan anak yang memiliki potensi sebagai bekal masa depan. Adapun dukungan untuk mewujudkan visi tersebut adalah meningkatkan potensi fisik dan potensi psikologis siswa secara keseluruhan. Selanjutnya, visi SDN 2 Sarangwetan yaitu yang pertama, terwujudnya anak didik yang cerdas, kreatif, disiplin, dan bertanggung jawab, serta berakhlak mulia dengan landasan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, terwujudnya kerjasama baik antara sekolah, murid, orang tua murid, dan masyarakat dalam mensukseskan wajib belajar 9 tahun. Berikutnya, tugas pokok dan fungsi ASN P3K guru. Yang pertama, yang kita tahu, merencanakan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu. Dan yang ketiga, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang keempat, membimbing dan melatih peserta didik. Yang kelima, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang keenam, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Berikut lini masa kegiatan rencana aksi perubahan saya. Yang pertama, pengembangan keterampilan literasi digital akan dilaksanakan tahun 2024. Selanjutnya, pembiasaan penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran akan dilaksanakan tahun 2025. Yang ketiga, pemanfaatan platform digital dalam pengembangan proyek kolaboratif antar siswa akan dilaksanakan tahun 2026. Dan berikut rencana aksi perubahan yang pertama. Adapun rencana aksi perubahan yang pertama, pengembangan keterampilan literasi digital yang bertujuan meningkatkan kemampuan literasi digital siswa dan dengan indikator pencapaian. Melalui kegiatan ini diharapkan siswa mampu menggunakan perangkat elektronik untuk mendapatkan sebuah informasi. Untuk tahapan kegiatannya, perumusan, aksi nyata, refleksi, dan tindak lanjut. Selanjutnya, rencana aksi perubahan yang kedua, pembiasaan penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran yang bertujuan meningkatkan interaktif dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Dengan indikator pencapaian melalui penggunaan di teknologi digital maupun platform digital, diharapkan frekuensi interaksi siswa dalam belajar semakin tinggi. Dan untuk tahapan kegiatannya sama dengan rencana aksi perubahan saya yang pertama. Ada perumusan, aksi nyata, refleksi, dan tindak lanjut. Dan rencana aksi perubahan yang ketiga, pemanfaatan platform digital dalam pengembangan proyek kolaboratif antar siswa. Nah, yang di sini tujuannya adalah mendorong kerja tim dan kreativitas siswa dengan indikator pencapaian hasil proyek kolaboratif
hasil proyek kolaboratif yang dikembangkan siswa dengan bantuan platform digital sebagai sumbernya. Dan tentu tahapan kegiatannya sama dengan hasil kehidupan saya yang pertama dan kedua. Kesimpulannya Bapak Ibu, dengan diterapkannya rencana aksi perubahan melalui pengenalan literasi digital, kepada siswa diharapkan pembelajaran akan menarik dan interaktif tentunya, sehingga akan meningkatkan minat dan motivasi siswa terhadap pelajaran. Siswa akan belajar untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang saat ini sudah mulai merajalela, mempersiapkan mereka untuk masa depan yang penuh dengan tantangan, serta mempunyai etika untuk menerapkan budaya positif dalam penggunaan teknologi digital maupun platform digital. Demikian rencana aksi saya, semoga menjadi inspirasi bagi para guru hebat Indonesia. Mari bersama-sama menciptakan masa depan pendidikan yang lebih baik melalui penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran bersekolah dasar tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.